Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS akan membahas sebuah tema ya. Ini arti waktunya dipersingkat. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya menjadi lebih mudah karena ada seseorang ya. Kita menyebutnya Ustaat 717. Beliau nanti yang memegang estafet pengganti saya ya, karena saya nanti akan lebih banyak mengurus tentang foundation ya, di samping juga gedung pertemuan umum di 50 kota di Indonesia. Kami nanti akan mengurus katarak, kemudian kaki palsu, kemudian bibir sumbing dan hernia, juga beberapa klinik di beberapa kota. Jadi nanti saya akan estafetkan ke Pak Ustaat 717. Nah, ini saya membacakan tulisan beliau ya. Ini arti waktunya dipersingkat. Matius 24 ayat 22, Markus 13 ayat 20. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kalau Anda membaca ayat ini, maka pertanyaan pertama yang muncul, apa yang akan dipersingkat? Waktunya akan dipersingkat. Waktu apa, Pak? Yang dipersingkat adalah waktu saat pembinasa keji, P-nya huruf besar, artinya iblis ya. Pembinasa keji, P-nya huruf besar adalah iblis, yang pembinasa itu ya, berdiri di tempat kudus. Matius 24 ayat 1. Saya ulang, waktu apa yang dipersingkat? Waktu pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Matius 24 ayat 1. Pembinasanya pakai P huruf besar. Ini artinya iblis sebagai pembinasa. Iblis berdiri di tempat kudus. Lalu pertanyaan nomor 2. Di mana itu tempat kudus? Jawabannya ada di Lukas 21 ayat 20 dan 24. Tempat kudus adalah Yerusalem. Ketika Yerusalem kelak dikepung oleh tentara yang tidak mengenal Allah, sampai-sampai nanti Yerusalem diinjak-injak. Lukas 21 ayat 20 dan 24. Pertanyaan ketiga, itu peristiwa apa? Kok sampai Yerusalem nanti diduduki oleh tentara orang yang tidak mengenal Allah dan diinjak-injak? Lukas 21 ayat 22 menjawab, itu peristiwa masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Ini ceritanya iblis itu habis dikurung di penjara selama 1000 tahun. Lalu dilepas. Nah, pembalasan dari iblis. Maka pembinasa keji, P huruf besar, berdiri di tempat kudus. Itu maksudnya. Ini hari pembalasan, Pak. Ada ayat Alkitabnya ya. Lukas 21 ayat 22. Jadi maksudnya apa, Pak? Wahyu 20 ayat 7 dan 8 dan 9. Iblis dilepas, tadi seperti saya bilang. Lalu menyesatkan bangsa-bangsa ke 4 penjuru, yaitu Gog dan Magog. Lalu berperang, jumlah mereka seperti pasir di laut, menyerang tentara orang-orang kudus. Ini sama dengan orang-orang pilihan dalam Matius 24 ayat 22. Jadi klop, hari pembalasan, iblis bersama tentaranya mengepung tempat kudus ya. Nomor 5, dipersingkat itu maksudnya apa? Maksudnya dari langit ya, oleh Yesus sebagai Allah, sebagai anak domba, diturunkan
api menghanguskan mereka. Loh, kalau Yesus nggak turun tangan, nggak dipersingkat ini, ya. Lalu iblis si pembinasa keji dilempar ke lautan api, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, persis sama dengan Mesias palsu dan nabi palsu di Matius 24 ayat 24. Jadi terjawab sudah, apanya yang dipersingkat? Yang dipersingkat adalah iblis pembinasa keji berdiri di tempat kudus, yaitu tentara-tentara orang yang tidak mengenal Allah mengepung Yerusalem fisik di bumi bulat, di bumi yang sekarang ini, yang di sana ada orang-orang pilihan yang baru saja selesai atau mendekati selesai di dalam membantu memerintah kerajaan 1000 tahun di dalam Wahyu 20 ayat 4. Jadi begitu ya materi dari Pak Ustadz 717. Beliau sudah saya baptis di Yogyakarta, saya lupa tanggalnya, tapi nomor baptisannya 717. Ya, kami lebih mudah sekarang. Materi-materi banyak dari beliau ya. Kami tinggal bacakan saja ya. Memang mengapa estafetnya ke Ustadz 717. Begini Bapak Ibu Saudara. Paulus itu mantan apa? Paulus itu mantan penganiaya jemaat, betul. Kenapa Yesus bilang di dalam kisah 9 ayat 15, dia akan menjadi alat bagiku. Ketika saya tanya Tuhan, siapa nanti yang menggantikan aku? Dia. Tuhan persiapkan dari sekitar 1,5 tahun yang lalu, atau mungkin 1 tahun yang lalu ya kelihatannya ya, atau malah belum ya, Mei apa Juni gitu, saya membaptis dia. Ya Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan persiapkan loh ya. Dan yang luar biasa Pak Ustadz 717 ini very clear. Jadi pikirannya sudah dijamah dan dia sudah ngerti semua, termasuk materi kayak gini. Bapak Ibu bayangin, pernah ada nggak pendeta yang membahas waktu yang dipersingkat? Pernah ada nggak? Nggak ada. Ternyata waktu yang dipersingkat ini bicara Gog dan Magog, pembinasa keji berdiri di tempat kudus, yaitu pasukan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, nanti dari timur, barat, utara, selatan akan mengepung Yerusalem. Wah, kalau nggak dipersingkat, ini dulu saya dapat hikmat 35 tahun. Akan berlangsung Gog dan Magog ngepung Israel, tapi dipersingkat oleh Allah menjadi 3,5 tahun. Ya, menjadi 3,5 tahun. Dipersingkat karena apa? Wahyu 20 ayat 4 di situ kerajaan 1000 tahun. Ada orang-orang kudus, orang-orang pilihan yang membantu memerintah baik sebagai hakim maupun sebagai anggap saja raja-raja wilayah gitulah, gubernur gitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, very clear. Apa tadi judulnya ya? Saya lihat tulisannya Pak Ustadz nih. Judulnya adalah ini arti waktunya dipersingkat. Maksudnya adalah seperti yang tulis di Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Yang dimaksud adalah Gog dan Magog. Orang-orang pilihan adalah yang baru saja selesai menjalankan bersama Kristus kerajaan 1000 tahun. Ya, lalu pembinasa keji di tempat kudus, ternyata sudah ada jawabannya di dalam Lukas 21 ayat 20. Yerusalem dikepung oleh tentara yang tidak mengenal Allah, bahkan di ayat 24 Yerusalem diinjak-injak. Ya, lalu dipersingkat oleh Yesus sebagai anak domba. Ya, ini Gog dan Magog ini kan semua itu anak domba ya, itu yang berperang anak domba. Ya, dipersingkat ya. Turunlah api mana ya? Terus turunlah api menghanguskan mereka, itu di dalam Wahyu 20 ayat berapa ya? Ayat 9 kalau tidak salah ya. Ayat 9 atau ayat 8 gitu.
Ya, turunlah api menghanguskan mereka, seperti ayat 9. Lalu iblis si pembinasa keji dilempar ke lautan api, itu ayat 10 ya. Ya, jadi clear, rupanya pembinasa keji itu siapa? P-nya huruf besar, iblis. Di situ tergabung Mesias palsu, nabi palsu. Padat, singkat, dan clear, tidak ada pendeta lain di luar sana yang bisa membahas apa sih maksudnya waktunya yang dipersingkat. Kebanyakan apa? Tafsir, gitu. Kami bersyukur ada orang-orang seperti Pak Ustaat 717 yang bisa dengan very clear diberi hikmat oleh Roh Kudus. Ya, kemarin cuma nanya dia, Pak Dede dipersingkat jadi berapa? Jadi 3,5 tahun. Nggak nyangka dia bisa bikin tulisan yang begini, yang Alkitabiah. Walaupun saya juga sudah ngerti sih sebenarnya. Maksudnya Gog dan Magog ini, ya. Ya, kami nggak ngasih tahu ke beliau, dia ngerti loh. Luar biasa ya, hikmat Allah itu luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya rasa sudah very clear ya. Di luar sana memang setahu saya tidak pernah ada yang bisa menjelaskan ini. Ya, Matius 24 ayat 22 tidak pernah ada yang bisa menjelaskan. Ya, justru Allah pakai mantan ustadz. Luar biasa toh. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.